warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sekalian apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kembali bertemu dengan Pak Guru untuk kita belajar materi atau pelajaran agama Islam pada hari ini. Yang materi kita yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk diri kita, beragama, nusa, bangsa dan negara. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Hadir semua dari sekalian? Hadir. Mudah-mudahan sehat ya. Siap hari ini? Siap. Baiklah adik-adik, untuk hari ini kita akan belajar materi kita yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita lebih jauh, Pak Guru mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang kitab suci? Sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Oke, bagus. Ada lagi? Sebagai petunjuk. Oke, tidak ada lagi? Mungkin dari kelompok 2. Cukup ya? Oke. Pertanyaan yang berikutnya, kira-kira kenapa kita perlu atau penting mempelajari kitab suci? Sebagai tuntunan petunjuk. Sebagai tuntunan dan petunjuk ya. Oke. Ada lagi? Agar kita selalu di jalan yang benar. Agar kita selalu di jalan yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, sebelum Pak Guru menjelaskan kenapa kita penting mempelajari kitab suci atau iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu, Pak Guru akan sampaikan terlebih dahulu apa tujuan daripada kita mempelajari materi ini. Pertama, ya, coba bisa dibaca, Eka. Pertama, menyimpulkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, pertama menyimpulkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Yang kedua, coba Rizka bacakan. Yang kedua, membedakan isi kandungan setiap kitab suci. Oke, yang kedua, kalian diharapkan mampu membedakan isi kandungan setiap kitab suci. Kita lanjut ke yang ketiga, Lutfi. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Oke, lalu yang terakhir, Adin. Yang terakhir, Adin, silakan bacakan. Yang keempat, mengidentifikasi terus nilai-nilai universal. dalam kitab suci. Oke, itu ya yang keempat, mengidentifikasi nilai-nilai universal, nilai-nilai yang umum, itu artinya ya, yang terkandung di dalam kitab suci. Oke, itu. Ini yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari materi ini. Oke, selanjutnya, ini dia ya pertanyaannya. Mengapa penting mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah? Kenapa menjadi penting ini kita belajar? Kenapa sih kita harus belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini? Tadi ada yang jawab ya? Apa tadi jawabannya? Sebagai pedoman atau petunjuk untuk mencapai akhir jalan yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Jadi ini Pak Guru ingin mungkin simpulkan sedikit saja ya. Kenapa sih kita penting mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Karena apa? Kitab-kitab Allah itu menjadi panduan, menjadi petunjuk, menjadi sumber ya, menjadi peta yang akan menunjuki jalan kebenaran seperti yang saya ulang pada teman kalian tadi. Nah, supaya manusia kita semua ini tidak tersesat, maka betapa pentingnya kita mempelajari kitab-kitab Suci. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ya pada karena kita pada hari ini pembelajaran kita problem based learning namanya ya, pembelajaran berbasis masalah. Tadi malam Pak Guru sudah kirimkan ya via WhatsApp di grup bahwa ada 3 permasalahan yang akan dibahas pada hari ini dan sudah ada kelompok-kelompoknya, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya.
Jadi pada hari ini Pak Guru akan memberikan waktu 10 menit. Silahkan kalian mendiskusikan, memecahkan masalah yang sudah Pak Guru share di WA Guru tadi malam. Semua bawa HP ya? Silakan HP dimanfaatkan untuk mencari referensi informasi data tentang permasalahan yang sudah Pak Guru bagikan tadi malam. Ya, silakan ya. Waktu 10 menit dari sekarang. Oke, baiklah adik-adik, waktu sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berpresentasi hasil kerja kelompok saya. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kita bisa yakin dengan keaslian kitab suci karena beberapa hal. 1. Bukti internal. Keajaiban bahasa. Bahasa yang digunakan dalam kitab suci sangat indah dan sulit ditiru oleh manusia. Ilmu pengetahuan. Banyak informasi dalam kitab suci yang baru terbukti kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Ini menunjukkan bahwa kitab suci berasal dari sumber yang maha mengetahui. Membuat banyak kejadian besar yang telah diramalkan dalam kitab suci dan terbukti terjadi. Nomor 2, bukti eksternal. Riwayat para nabi. Kisah para nabi dan cara mereka menerima wahyu telah dicatat secara terperinci oleh para sahabat. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah ada bukti eksternal lain yang selain sudah disebutkan tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Salah satu bukti eksternal yang lain yaitu kesaksian para sahabat. Para sahabat Nabi yang hidup sejaman dengan beliau menjadi saksi langsung akan kebenaran kitab suci. Selain itu ada perlindungan dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan aplaus yang mulia untuk ya, itu penampilan dari kelompok 1. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran kitab suci sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di era modern yang penuh dengan tantangan. 1. Ajaran yang relevan. Jujur dan amanah. Nilai kejujuran dan amanah sangat penting, terutama dalam dunia digital yang penuh dengan informasi yang tidak benar. Saling menghargai. Ajaran untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan sangat penting dalam menghadapi keberagaman budaya dan agama. Belajar sepanjang hayat. Kitab suci mengajarkan kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini sangat penting di era informasi seperti sekarang. Menjaga lingkungan. Banyak ajaran kitab suci yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Demikian, bila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara menerapkan hal tersebut? Cara menerapkan membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan ini sesuai dengan ajaran agamaku? Menjadi contoh, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bergabung dalam komunitas agama dapat membantu kita lebih memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Oke, ulangan ya. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah siap ya? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya.
Setelah berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa kitab suci memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Kitab suci seperti kompas yang memadu kita dalam menjalani hidup. Ajaran yang membentuk akhlak mulia. 1. Kasih sayang. Kitab suci mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. 2. Jujur dan amanah. Kita diajarkan untuk selalu berkata jujur dan menepati janji. 3. Sabar dan tawakal. Dalam menghadapi cobaan, kita diajarkan untuk bersabar dan tawakal kepada Tuhan. 3. Rendah hati. Kitab suci mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu merasa diri kecil di hadapan Tuhan. 4. Berbuat baik. Kita didorong untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Sekian dari saya. Bila ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, itulah penampilan dari kelompok 3. Berarti untuk diskusi sudah selesai. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup untuk kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Pak Guru ingin dengar dulu apa kesimpulan yang kalian bisa dapatkan dari materi kita pada hari ini. Ya, dari awal, dari sebelum diskusi sampai diskusi. Nah, kita mulai, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, berarti. Kesimpulannya, kitab suci memberikan ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, memberikan ajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan ya. Yang lain? Ada? Oke, sekarang mobil yang menyimpulkan ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Lutfi tadi bahwa di antara yang bisa kita simpulkan bahwa kitab suci itu dia relevan. Apa sih artinya relevan? Sesuai dengan kondisi kita sekarang. Apalagi tadi kan Bapak sudah menjelaskan di awal, sebenarnya bisa disimpulkan itu. Kitab suci itu jadi panduan. Yang namanya panduan, kapanpun dimanapun tetap relevan, tetap sesuai untuk menjadi panduan. Begitu juga tadi yang di kelompok 3 kita simpulkan apa? Bahwa kitab suci itu untuk menguatkan nilai-nilai karakter. Tadi itu ada ya, karakter apa yang tadi diantaranya? Kasih, sayang, apa lagi? Jujur, amanah, pokoknya semua nilai-nilai kebaikan itu ada di dalam kitab suci. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baiklah, yang terakhir, nanti Pak Guru akan berikan tugas kepada kalian semua. Nanti silahkan dikerjakan ya, untuk mengukur apakah materi kita hari ini sudah bisa kalian dapatkan atau tidak. Silahkan lihat, silahkan dilihat ini soal yang ada di layar ya. Silahkan kalian jawab. Oke, dalam waktu paling 3-4 menit selesai nih ya. Oke, ya, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita sudah selesai. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah. Ya, alhamdulillah ini sudah ya, semuanya sudah mengumpulkan jawaban ya. Ya. Tuntas semua, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini belajar mengajar kita saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa rajin belajar, kita sama-sama perbaiki akhlak dan jangan lupa juga belajar. Oke, I think enough for today. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.